Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hana. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang prosedur pencegahan infeksi, yaitu tentang cuci tangan steril, teknik one hand, yaitu memasukkan obat ampul ke dalam sprit secara steril, pemakaian alat pelindung diri atau APD, dan pemrosesan alat dan bahan habis pakai. Yang sebelumnya dijelaskan dulu tentang pembuatan larutan klorin 0,5%. Melakukan cuci tangan steril. Yang pertama, melepas seluruh barang yang melekat pada lengan dan jari. Yang kedua, menyisingkan pakaian dari kedua lengan hingga batas siku. Membuka keran air. Membasuh kedua lengan hingga siku. Ambil sabun. Melakukan teknik cuci tangan dengan 6 langkah. Menggosok kedua telapak tangan berhadapan. Menggosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya secara bergantian. Menggosok sela-sela seluruh jari dengan sela-sela seluruh jari lengan yang lainnya. Menggosok-gosok punggung tangan dengan ibu jari lainnya secara bergantian. Menggosok sela ibu jari, melingkar dengan ibu jari yang lainnya secara bergantian. Menggosok seluruh ujung jari menguncup di telapak tangan lainnya secara bergantian. Setelah melakukan teknik cuci tangan dengan 6 langkah, melanjutkan dengan menyikat semua bagian kedua lengan hingga siku dengan menggunakan sikat halus dan sabun cuci tangan selama 10 hingga 15 detik. Membilas lengan dan tangan hingga siku. Melap kedua lengan hingga siku sampai kering. Mengangkat kedua lengan ke arah atas dengan kedua tangan mengepal hingga mencapai pakaian steril, melap dengan duk steril. Prosedur pencegahan infeksi menggunakan alat pelindung diri atau APD. Persiapan alat dan bahan habis pakai. Yang pertama ada topi, disposable atau topi plastik, kacamata pelindung atau Google, masker disposable, skirt, apron atau celemek kedap air, boot 1 pasang, handscoon DTT atau steril, pelindung tubuh steril atau skirt kain steril. Yang pertama dipakai adalah penutup atau pelindung kepala. Memastikan tutup kepala kedap air. Meletakkan tutup kepala pada seluruh bagian kepala dan rambut hingga kedua telinga. Mengambil masker pribadi atau masker disposable. Memastikan masker yang akan digunakan kedap air. Mengikat tali masker bagian atas. Melingkar kepala di atas kedua telinga. Jika karet, mengaitkan karet di kedua telinga.
Meletakkan masker tepat pada area hidung dan mulut, garis kawat kertas berada di atas. Mengikat tali masker bagian bawah, melingkar silang di atas simpul tali masker bagian atas. Menarik masker hingga terbuka ke arah bawah hingga menutupi dagu. Mengambil kacamata pelindung berukuran lensa besar. Memakai kacamata pelindung dengan mengaitkan pada kedua telinga. Atau melingkarkan tali ke belakang kepala. Mengambil skort yang berbahan plastik atau kedap air, tidak berkantung dan berenda. Memakai skort tepat menutupi dada bagian atas, seluruh bagian dada dan perut hingga kedua pinggang, panjang bawah hingga menutup setengah tungkai bawah. Mengambil skort kain steril dari meja beralas kain steril. Membuka skort kain steril dan menggunakannya dari arah depan ke belakang. Meminta asisten untuk mengikat tali-tali pada belakang skort kain steril. Mengikat tali skort bagian lengan pada kedua pergelangan tangan. Mengambil sepatu dari bahan karet yang mudah dibersihkan, tertutup hingga setengah tungkai bawah atau boot. Menggunakannya dengan sempurna. Membuka kertas pembungkus bagian luar sesuai tanda panah. Membuka kertas pembungkus bagian luar, petunjuk sesuai tangan kanan dan kiri. Mengambil bagian pangkal sarung tangan kiri yang terlipat keluar dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan. Arahkan sarung tangan bagian jempol menghadap ke muka atau depan. Masukkan tangan kiri ke dalam sarung tangan dengan memposisikan lengan ke arah atas tanpa menyentuh bagian luarnya, sehingga kulit bertemu dengan kulit. Berbeda dengan tangan kiri yang sudah terpasang sarung tangan, maka tangan kiri akan mengambil sarung tangan kanan dengan memegang pangkal bagian dalam sarung tangan kanan. Memasukkan tangan kanan ke dalam sarung tangan dengan memposisikan lengan ke arah atas tanpa menyentuh bagian dalamnya, sehingga karet bertemu dengan karet. Posisikan kedua lengan di depan dada, mengarah ke proksimal hingga melakukan tindakan atau asuhan. Ya, kali ini kita akan mempraktikkan prosedur one hand untuk memasukkan obat ampul ke dalam spuit. Yang pertama, kita harus sediakan dulu bak instrumen yang di dalamnya ada sepasang handscoon DTT, obat ampul, spuit dalam kemasan, satu nirbecken atau bengkok, dan satu safety box. Yang pertama kita buka bak instrumen, tutupnya dalam keadaan terbalik, dan kita kupas atau buka spuit seperti mengelupas kulit pisang. Dan kita masukkan ke dalam bak instrumen. Lalu kita buka ampul, bisa menggunakan kasa atau spuit ya. Kita buka atau patahkan di tanda yang melingkar di dalam di luar ampul. Kita simpan. Nah, lalu kita pakai handscoon DTT di salah satu tangan kita.
Oke. Dan ambil subspuit. Lalu kita buka tutup dengan satu tangan. Ya. Lalu kita masukkan ujung jarum ke dalam ampul. Nah, ambil dengan tangan kiri kita. Masukkan ke dalam spuit sampai habis. Baik. Ya. Kemudian tutup lagi dengan satu tangan atau one hand. Simpan. Lalu kita pakai satu hand spoon lagi. Lalu kita dorong hingga ujung dan udaranya keluar semua sampai di ujung spuit. Setelah ini baru kita suntikan ke pasien. Obatnya sudah disuntikan ke pasien, kita tutup kembali. Ya, dan kita buang ke dalam safety box. Selesai. Kita akan melakukan prosedur pencegahan infeksi, yaitu pemrosesan alat dan bahan habis pakai. Yang pertama, kita sediakan dulu larutan klorinnya yang 0,5%. Alat yang digunakan yaitu ada satu baskom, nanti diisi dengan klorin yang dipakainya adalah Biclid, dan sediakan untuk air bersihnya. Nah, yang ini adalah nanti untuk air sabun yang di dalam baskom untuk merendam alat-alat yang akan dibersihkan. Alat-alat bekas pakai yang akan dibersihkan ada sikat, sabun, dan tempat kering untuk mengeringkan alat-alat yang sudah dibersihkan. Nah, ini adalah alat untuk mengukus alat-alat yang akan didesinfeksi tingkat tinggi dengan cara kukus. Tahap pertama nanti untuk alat-alat yang berbahan plastik atau kain, yang kedua untuk logam. Yang pertama kita buat dulu larutan klorin 0,5%, yaitu dengan untuk ukuran Biclid yang dipakai yaitu satu baskom atau misalnya satu gelas ukur. Satu gelas ukur, masukkan. Berbanding dengan 9 gelas ukur. Jadi 1:9 untuk air bersihnya. Tambahkan 9 gelas ukur. 9 kali gelas ukur yang tadi dipakai untuk ukuran klorin. Nah, inilah yang disebut dengan larutan klorin 0,5%. Ya. Kita lanjutkan untuk perendaman alat-alat yang sudah dipakai. Ini tadi bekas alat yang sudah dipakai, kita masukkan semua ke dalam larutan klorin. Ini harus terendam semua. Gunakan baskom atau wadah yang cukup besar agar alat-alatnya semua terendam. Nah, alat-alat harus terbuka. Seperti klem ini, kita buka dulu alatnya. Agar terbuka seperti ini, dan kita masukkan, celupkan ke dalam larutan klorin. Ya. Ini juga sama, dimasukkan semua ke dalamnya agar terendam oleh larutan klorin. Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Rendam semua alat dalam larutan klorin 0,5%. Gunakan timer agar waktunya pas 10 menit. Jika kelebihan, dikhawatirkan akan menyebabkan korosi pada alat. Setelah 10 menit direndam dan waktunya pas, kita lanjutkan untuk membersihkan dan menyikat alat-alat tersebut di dalam larutan sabun. Kita bisa salah satu kita keluarkan, kita basuh dengan sikat, dengan air sabun, sikat bagian-bagian yang kotor.
kita bersihkan dengan sabun semua alat yang tadi direndam. Dan untuk handscoon ini kita bisa buang ke tong sampah medis. Setelah kita sikat dengan sabun, alatnya kita bersihkan di air mengalir. Dan keringkan di bak yang beralas agar kering. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah alat-alat kering, kita lanjutkan untuk tahap pemrosesan alat dengan cara mengukus atau DTT kukus. Nah, rebus dulu air dalam plakat sekitar 2 sampai 2,5 cm dari permukaan. Kita rebus dulu. Tunggu sampai mendidih. Untuk nirbekan atau bengkok ini tidak perlu dikukus, cukup tadi sampai dibersihkan atau dikeringkan saja. Kita simpan di tempat yang kering. Nah, untuk tahap pertama dari air kita masukkan alat-alat yang logam. Ini harus dalam keadaan terbuka. Semuanya kita masukkan. Nah. Untuk alat yang plastik kita bisa satukan di atas dengan dilapisi kain. Ini bisa dengan dop bolong atau kain pembungkus steril dan atau kasa atau misalnya handscoon. Air sudah mendidih dan kita masukkan tahap pertama. Kita tambahkan atasnya. Setelah air mendidih, kita tutup rapat dan kita biarkan hingga 20 menit. Setelah 20 menit, kita matikan kompor dan kita keluarkan alat-alat dari klakat. Kita gunakan pembungkus untuk membungkus alat-alat yang nanti akan kita simpan. Lalu kita keluarkan satu persatu alatnya. Kita bisa gunakan korentang atau kita gunakan handscoon steril. Ya, kita masukkan semua alatnya ke dalam bak instrumen. Lalu kita tutup. Lalu setelah itu kita bungkus dengan kain yang tadi sudah disterilkan. Nah, oke. Alat yang sudah dibungkus ini dapat digunakan dan bertahan selama 1 minggu. Kita dapat menambahkan stiker atau plester yang ditandai dengan tanggal pengukusan agar kita mengetahui kapan alat tersebut harus disterilkan kembali. Simpan alat di tempat kering yang sudah tersedia untuk penempatan alat steril. Setelah selesai semuanya, kita buka handscoon. Sebelum membuka, kita celupkan dulu ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu kita bilas dulu, kita cuci, dan kita rendam, buka dulu secara terbalik. Nah, dan rendam selama 10 menit. Lalu kita cuci tangan dengan sabun.
Sekian video praktik pencegahan infeksi. Selamat belajar.